Oke guys, kan sekarang kita masuk ke sini ya, part 5 terakhir nih ya. Control of the heart by the autonomic nervous system. Jadi ada pusat pengontrol pusat pengontrol jantung ya. Dia itu ada di medula. Kita sebut sebagai CV center atau cardiovascular center ya. Nah, jadi nanti sinyal-sinyal itu bakal masuk dari beberapa sumber, yaitu ada higher brain center, proprioceptor, baroreceptor, chemoreceptor. Jadi reseptor-reseptor inilah yang dia itu sinyal-sinyal dari sinilah yang bakal mengirimkan ke pusat kendali jantung yang ada di medula oblongata. Nah, di medula oblongata ini setelah mereka mendapatkan input dari sana, mereka bakal mengeluarkan output menuju jantung dengan menggunakan tiga tiga kurir. Kita pakai kurir yang pertama adalah vagus nerve, namanya vagus, dia pasti si parasimpatetik ya. Lalu yang kedua adalah cardiac accelerator, dia ini untuk jantung langsung, untuk simpatetiknya jantung. Dan yang ketiga ini vasomotor nerve, dia ini untuk simpatetiknya si pembuluh darah, untuk vasokonstriksi ya. Ini pembuluh darah, blood vessel. Nah, cardiac accelerator itu untuk jantung ya. Karena dia simpatetik, dia itu memperkuat kerja jantungnya itu dengan increase rate dan kontraktilitas dan juga frekuensinya dicepetin, diperbesar juga. Lalu di sini untuk jantungnya sendiri itu adalah untuk yang vagus nerve parasimpatetik untuk decrease rate, mengurangi efek parasimpatetik di jantung ya. Nah, di sini ini untuk vagusnya, untuk yang parasimpatisnya itu dia di sini ya, di S anode dan AV node. Berarti kalau dia ke S anode dan AV node, artinya dia mengurangi keluaran listrik yang dikeluarkan oleh S anode dan AV node gitu. Nah, di sini kita lihat ada apa sih namanya? Simpatetik chain atau rantai simpatetik, bukan itu namanya apa ya waktu itu? Ganglia. Rantai ganglia, bukan, lupa. Yang ingat tolong ditulis ya. Pokoknya di itu simpatetik ke jantung ya, arahnya kayak gini sini. Ini berarti tadi cardiac accelerator nerve ya. Ini ya seperti biasa, efek dari parasimpatetik tidak ada efek dan juga normal dan juga maksimum sympathetic stimulation yang pasti simpatetik yang pasti simpatis itu dia itu lebih cepat. Dia itu memperkuat dan mempercepat kerja jantung ya. Yang parasimpatik memperlambat dan mengurangi kekuatan kontraktilitas jantung. Nah, di sini untuk reseptornya sendiri, karena dia itu simpatik, kita sebutnya itu adrenergic receptor ya. Itu bagaimana aja di jantung nih, kalian lihat di coronary itu dia ada alfa 1, alfa 2 dan beta 2. Ya, skeletal muscle dilasinya ada beta 2. Ya, sebenarnya beta 2 itu kan yang ada di paru ya. Cuman di sini untuk yang di jantung ada juga beta 2 untuk dilatasi ya, dilation. Benar kan? Sedangkan konstriksinya menggunakan alfa 1, alfa 2. Kalau alfa 1, alfa 2 harusnya di pembuluh darahnya ya, karena alfa 1 itu untuk pembuluh darah kan. Nah, di sini kalian lihat beta 1-nya itu lebih besar daripada beta 2 ya, karena memang beta 1 itu adalah untuk jantung. Kan kita tahu jantung itu kan cuma satu ya, beta 1. Paru-paru ada berapa? Ada 2 ya, beta 2 ya gitu. Terus mana lagi ya? Ya udah ke sini kali ya. Nah, di sini parasympathetic stimulation. Nah, kalau parasimpatis ini jantungnya kan dikurangin, cardiac outputnya dikurangin. Karena cardiac outputnya itu dikurangin, kita tahu tekanan darah jadi berkurang. Nah, ini jantung. Heart rate naik. Terus kontraktilitas ini yang penting, kontraktilitas ini naik, dia meningkatkan stroke volume. Artinya kontraktilitas itu kan kekuatan pompanya tuh semakin kuat, karena kekuatan pompanya itu semakin kuat, artinya yang keluar tuh makin banyak, yaitu stroke volumenya makin besar ya. Dan heart rate dan stroke volume ini akan masuk meningkatkan cardiac output yang meningkat akan meningkatkan blood pressure. Nah, itu lalu untuk arteriol yang tadi saya jelasin ya, kalau dia vasokonstriksi itu membuat jantung tuh mikir kalau dia tuh harus memperkuat ininya, kontraktilitasnya, sehingga stroke volume makin naik dan total peripheral resistance-nya itu ini kan ya, karena total peripheralnya meningkat, si kontraktilitasnya meningkat, stroke volume meningkat, dan juga ujungnya ke cardiac output dan blood pressure-nya naik juga gitu. Nah, kalau di vena ini beda kan, yang tadi di part berapa lupa udah dijelasin. Kalau dia vasokonstriksi, dia itu mendorong darah-darah yang sisa itu
ke jantung lagi, meningkatkan venous return, meningkatkan stroke volume, meningkatkan cardiac output, dan meningkatkan blood pressure. Sudah ya. Jadi ini adalah efek ini untuk simpatesis, ini untuk parasimpatis. Nah, untuk baroreseptor, oke. Baroreseptor itu ada dua tempatnya. Dia itu ada di badan aortik dan juga sinus karotid. Ya, sinus karotid itu jadi di kita punya arteri ini ya, karotis communis. Nah, arteri karotis communis itu kan dibagi dua menjadi arteri karotis eksterna dan karotis interna. Di karotis interna ini, pas di cabangnya arteri karotis interna ini, di pangkalnya ini, dia ada baroreseptor gitu. Sedangkan yang di aorta itu di arcus aortanya ya. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu sebenarnya simpel teman-teman. Kalau mereka tuh kerjanya gini. Kalau misal sebentar. Kalau misal nih, biasanya mereka tuh untuk kerja normalnya itu ketika tekanan darah tuh lagi rendah. Ketika tekanan darah lagi rendah gitu, mereka tuh bakal memberi sinyal si arcus aorta dan juga carotis sinus tuh bakal memberi sinyal. Tapi bedanya di sini arcus aorta memberi sinyal lewat nervus 10 nervus vagus, sedangkan carotis sinus lewat nervus 9 itu apa sih? Nervus apa sih itu? 9 nervus 9 atau nervus apa ya, pokoknya nervus 9 tuh lupa. Nah, nervus 10 kan vagus, 9 itu glossopharyngeus ya. Glossopharyngeus sih. Iya, glossopharyngeus benar. Dia bakal menuju ke medula, mengata ke NTS ya, nucleus tractus solitarius ya. Di sini dia itu bakal karena mereka tereksitasi banget nih karena tekanan darahnya itu rendah. Jadi mereka tereksitasi banget, mereka semangat banget nih ngirim sinyal ke sini, ngirim kabar ke sini ya. Ngirim kabar ke sini dengan neuron yang di sini, dia bakal ngirim ke sini juga. Dia bakal ngirim eksitasi ke sini ke yang namanya CVLM ya. Di CVLM ini ketika dia tereksitasi, dia akan mengeluarkan yang namanya GABA ya. GABA ini bakal menghambat di sini RVLM ya. Jadi kalau misal si RVLM ini kerjanya itu untuk meningkatkan tekanan darah itu sendiri ya. Ya, sebenarnya bukan tugas meningkatkan tekanan darah sih. Bukan apa sih, kok gini sih ininya? Iya dong, bener dong. Kan kalau misal dia tereksitasi, salah apa ya ininya ya? Sebenarnya Robi Konjuk bingung kan teman-teman. Kalau misal GABA itu menghambat si ini RVLM, yang mana RVLM ini dia itu tugasnya itu untuk meningkatkan tekanan darah, karena tekanan darahnya ini yang harusnya meningkat, dia tuh terinhibisi sehingga tekanan darahnya itu tidak meningkat. Karena tekanan darahnya tidak meningkat, dia dibawa ke IML lalu dikeluarin ke sini, ke jantung, medula adrenal dan arteriol venule untuk mengeluarkan efek apa ya, untuk mengurangi tekanan darah. Sehingga teman-teman, tadi kebalik, ini tuh dia aktifnya itu bukan ketika tekanan darah tuh lagi rendah, sedangkan kebalikannya, tekanan darah lagi tinggi. Ketika mereka lagi tinggi banget tekanan darahnya, mereka bakal tereksitasi ke nucleus tractus solitarius, ngirim kabar ke sini ke CVLM ngirim GABA ke RVLM, sehingga RVLM yang tugasnya itu memberikan semangat tuh bikin apa sih namanya, tekanan darah naik, sehingga mereka itu bakal terinhibisi dan tidak jadi naik tekanan darahnya, sehingga tekanan darahnya yang tadi naik itu menjadi turun karena ada baroreseptor itu. Kebalikannya, kalau misal tekanan darahnya turun, ini bakal kurang tereksitasi sampai ke sini, kurang tereksitasi sampai ke sini juga kurang tereksitasi si CVLM-nya. Karena CVLM-nya itu kurang tereksitasi, sehingga GABA ini nggak ada. GABA ini terinhibisi, artinya karena inhibitornya diinhibisi, artinya si CVLM ini bisa bebas meningkatkan tekanan darah, sehingga karena itu dia bakal ngirim ke jantung, ke adrenal, medula adrenal, dan ke arterial dan venula untuk meningkatkan tekanan darah itu ya. Itu seperti itu. Untuk menurunkan tekanan darah. Meningkatkan tekanan darah, kan tadi lagi rendah itu. Oke, sorry ya kalau yang di sini agak kurang jelas tadi, agak bingung juga, kebalik-balik di sini. Tapi semoga dapat membantu. Thank you. Next part ada nggak tahu nih. Ini part ke-5 ya. 6.